Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Bimo. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angelin, Beatrix Amadis, Ellen, Ignacia Febrianti Sinurat, Nadia Caya Indra, Natasha dan juga Yovita Fidianti. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas dan memperdalam pentingnya pengungkapan dalam pelaporan keuangan, yaitu mengenai Financial Reporting Disclosure Requirement and Analytical Responsibilities. Secara khusus, materi ini akan membahas keharusan pengungkapan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB dan Securities and Exchange Commission atau SEC. Selain itu, kami akan membahas pertanggungjawaban etis akuntan terhadap masyarakat. Seperti yang terlihat pada slide, yaitu adalah tabel kriteria pengakuan dan juga pengukuran berdasarkan SFAC nomor 5, syarat dari pengungkapan yang harus dipakai oleh perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan dirangkum menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 5 bagian besar, yaitu the scope of recognition and measurement atau batasan atas pengungkapan dan pengukuran, basic financial statements atau laporan keuangan dasar, areas directly affected by existing FASB standards atau area yang dipengaruhi langsung oleh FASB yang telah ada, financial reporting atau pelaporan keuangan, dan all information useful for investment, credit, and similar decisions, atau semua informasi yang bermanfaat bagi keputusan investasi, kredit, dan lain-lain. Pada laporan tahunan perusahaan, alat pengungkapan meliputi catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan, metode lain dari pengungkapan keuangan, seperti diskusi dan analisis manajemen, dan informasi tambahan perusahaan. Informasi tersebut tentunya harus relevan yang membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut memenuhi SEFC nomor 5 atas pengungkapan dan pengukuran. Selanjutnya, yaitu Basic Financial Statement. Selain terdapat 4 laporan dasar, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, perangkat lengkap dari laporan keuangan terdiri dari catatan kaki, jadwal tambahan, dan juga pengungkapan sisipan. Laporan keuangan juga diatur oleh Bapepam sesuai yang termuat dalam SAK, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika emiten atau perusahaan publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika emiten atau perusahaan publik mereklasifikasikan pos dalam laporan keuangannya. Next. Lalu ada catatan kaki untuk laporan keuangan. Ini mengungkapkan informasi yang menjelaskan, mengklasifikasikan, atau mengembangkan item yang muncul pada laporan keuangan yang tidak mudah dihubungkan dalam laporan keuangan itu sendiri. Contoh paling umum atas catatan kaki yaitu kebijakan akuntansi, jadwal dan tampilan, yang contohnya yaitu perusahaan biasanya melaporkan jadwal dan tampilan atas hutang jangka panjang dan pajak penghasilan. Lalu ada penjelasan atas poin laporan keuangan, yaitu beberapa poin yang membutuhkan tambahan penjelasan seperti sehingga pengguna dapat menangkap informasi yang dilaporkan seperti manfaat pensiun. Lalu yang terakhir ada informasi umum atas perusahaan. Ini biasanya perusahaan menghadapi kejadian yang mungkin akan mempengaruhi kinerja atau posisi laporan keuangan mereka. Lalu ada jadwal tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai laporan keuangan, digunakan untuk melihat tren seperti ringkasan 5 tahun atau jadwal tambahan yang disyaratkan oleh FASB, seperti informasi atas biaya saat ini. Lalu ada pengungkapan sisipan. Ini bertujuan digunakan untuk menjelaskan dasar penilaian atas elemen laporan keuangan tertentu, tetapi juga menyediakan informasi lainnya seperti nilai par dan jumlah saham resmi yang diterbitkan untuk berbagai kelas saham perusahaan. Lalu ada metode pengungkapan yang dijabarkan dengan beberapa bentuk, yaitu bentuk dan susunan laporan, terminologi dan penyajian yang terinci, informasi sisipan, ikhtisar tambahan dan schedule, komentar dalam laporan auditor, dan juga pernyataan direktur atau ketua dewan komisaris.
Lalu ada kebijakan akuntansi yaitu pada opini APB nomor 22, yaitu pengungkapan atas kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa metode akuntansi dan prosedur yang diungkapkan itu meliputi pilihan dari alternatif yang tersedia yang bisa diterima, prinsip dan metode khusus yang ada dalam industri, penetapan GAAP yang tidak lazim dan bersifat inovatif. Lalu tujuan utama dari APB mengeluarkan opini nomor 22 yaitu menyediakan informasi yang membantu investor membandingkan perusahaan antar perusahaan atau antar industri ketika kebijakan akuntansi memiliki dampak penting pada angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Investor harus mengetahui kebijakan tersebut sehingga mereka dapat menarik perbandingan yang berarti antar perusahaan dalam industri yang sama atau perusahaan dalam industri yang berbeda. Dan juga untuk mengetahui kebijakan akuntansi membuat investor dapat mengambil keputusan ekonomis lebih yakin karena mereka dapat membuat perbandingan yang sah. Lalu ada kebijakan akuntansi yang disusun oleh Bapepam, yaitu melaporkan dasar pengukuran dan juga penyusunan laporan keuangan. Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas, mata uang pelaporan yang digunakan dan alasannya apabila mata uang pelaporan bukan rupiah. Lalu, apabila terdapat perubahan mata uang pelaporan, diungkapkan alasannya dan juga kurs yang digunakan dalam pengukuran kembali atau penjabaran dan ikhtisar laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang disajikan sebagai perbandingan dalam mata uang sebelumnya. Dan juga yang terakhir, yaitu alasan perubahan periode pelaporan. Selanjutnya ada subsequent event. Pada penerbitan laporan keuangan periode dan periode antara akhir tahun fiskal perusahaan, terdapat peristiwa yang mungkin terjadi dan tidak tercermin pada catatan akuntansi. Hal tersebut merupakan subsequent events. Beberapa kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada peristiwa memberikan bukti lebih lanjut atas keadaan yang ada pada tanggal neraca. GAAP membutuhkan ini untuk dilaporkan pada laporan keuangan. Maka dari karena itu dibutuhkannya penyesuaian terhadap pencatatan yang mencerminkan dampak keuangan kondisi tersebut. Yang kedua ada peristiwa yang memberikan bukti atas keadaan yang tidak ada pada tanggal neraca. Hal ini membuat GAAP tidak memerlukan penyesuaian keuangan, tetapi mengungkapkan pada pencatatan kaki atas laporan keuangan. Selanjutnya ada supplementary schedule, merupakan tambahan dari 4 laporan keuangan utama. Tujuan dari jadwal tambahan adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan, dan juga jadwal tambahan juga digunakan untuk melihat tren seperti ringkasan 5 tahunan atau jadwal tambahan yang diisyaratkan oleh FASB, seperti informasi atas biaya saat ini. Selanjutnya ada parenthetical disclosure. Biasanya ditemui pada laporan keuangan itu sendiri atau di bagian neraca. Pengungkapan ini digunakan untuk menunjukkan perhitungan atas suatu elemen dalam laporan keuangan atau berisi informasi tambahan yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, seperti nilai par dan jumlah saham yang diotorisasi, dan diterbitkan untuk kelas yang berbeda. Menurut Bapepam, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi lainnya, yang ketiga ada penjelasan akun-akun laporan keuangan dan informasi lainnya, yang keempat ada informasi dasar penyusutan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kelima, ada informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Yang keenam, ada informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selanjutnya ada area yang secara langsung terkena dampak dari FASB standar. Yang pertama itu ada informasi tambahan. Informasi tambahan merupakan informasi yang penting yang tidak menemukan pengukuran dan pelaporan yang cocok untuk dipresentasikan pada laporan keuangan. Dimunculkan juga sebagai informasi tambahan. Informasi tambahan ini juga diusulkan oleh FASB atau SEC. Contoh dari informasi tambahan itu ada 4. Yang pertama ada informasi segmen, dampak perubahan tingkat harga, informasi atas cadangan minyak dan gas, dan juga laporan audit. Selanjutnya ada informasi tingkat harga. Inflasi yang tinggi di Amerika Serikat pada tahun 1970 mengakibatkan kekhawatiran adanya penyimpangan laporan keuangan. Maka dari karena itu diterbitkannya ASR nomor 190 oleh SEC dan juga SFAS nomor 33 oleh FASB yang mensyaratkan adanya pengungkapan informasi tambahan akan
dampak dari perubahan harga tersebut, dan laporan tahunan pemegang saham. Pengungkapan ini dilakukan pada jadwal terpisah. Dan selain inflasi mereda, maka persyaratan tersebut dicabut di mana tidak diperlukannya informasi tambahan. Berikutnya ada laporan auditor. Laporan auditor ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai keandalan dari laporan keuangan. Di bawah ini adalah pedoman dalam membuat laporan auditor yang dikembangkan oleh ICPA. Yang pertama, menyatakan apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai contoh, dalam pencatatan kendaraan yang harus dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi keadaan-keadaan di mana terdapat prinsip-prinsip pada periode ini yang berhubungan dengan periode yang lalu yang tidak konsisten. Sebagai contoh, jika pada sebelumnya menggunakan metode FIFO untuk menilai persediaan, maka di tahun berikutnya harus menggunakan metode FIFO juga. Lalu yang ketiga ada pengungkapan harus informatif, yaitu laporan auditor informasinya harus dipandang memadai. Yang keempat, ada memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dalam hal ini, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh audit. Laporan audit wajar itu terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka di mana adanya pernyataan bahwa proses audit telah dilaksanakan dan termasuk pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan auditor hanya memberikan opini. Paragraf berikutnya adalah paragraf lingkup yang mengidentifikasi bahwa audit dilakukan berdasarkan GAAP. Dan yang ketiga adalah paragraf opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP. Namun, jika auditor tidak dapat menyatakan laporan auditnya wajar tanpa pengecualian, ada 3 jenis laporan audit yang dapat digunakan. Yang pertama ada qualified opinion, yaitu menjelaskan bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar, kecuali terkait dengan kualifikasi. Opini ini dapat diterbitkan jika adanya keadaan yang menghalangi auditor untuk melakukan prosedur audit dalam memenuhi GAAP, isi laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP, dan pengungkapan informatif tidak semua ada di dalam laporan keuangan. Lalu jenis laporan yang kedua ada disclaimer of opinion, yaitu menyatakan bahwa auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti yang cukup menurut auditor dan adanya kekhawatiran dari auditor terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Lalu yang ketiga ada adverse opinion, yaitu menyatakan laporan keuangan tidak berdasarkan GAAP. Berikutnya ada laporan keuangan interim, yaitu informasi atas laporan keuangan dan hasil operasi produksi selama periode tertentu yang kurang dari 1 tahun. Pada tahun 1973, APB mengkaji permasalahan ini dan menerbitkan kesimpulannya dalam opini APB nomor 28 dengan judul Interim Financial Reporting. Muncul 2 pandangan atas tujuan utama pelaporan keuangan interim, yaitu pihak pertama melihat bahwa setiap laporan keuangan interim adalah periode akuntansi yang terpisah, sehingga pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan cara yang sama seperti periode tahunan. Oleh karena itu, pendapatan dan beban harus dilaporkan ketika mereka terjadi. Yang kedua, pihak yang lain melihat bahwa laporan keuangan interim merupakan bagian dari keseluruhan periode tahunan, sehingga pendapatan dan beban dapat dialokasikan ke dalam periode laporan keuangan interim yang berbeda-beda, walaupun mereka terjadi dalam satu periode. Pada opini nomor 28, APB menyatakan bahwa informasi laporan keuangan interim sangat penting dalam memberikan data tepat waktu pada setiap kemajuan perusahaan dan manfaat data tersebut pada hubungannya dengan laporan tahunan. Informasi laporan keuangan interim sangat penting untuk menyediakan data tepat waktu pada setiap kemajuan perusahaan. Terlebih lagi, manfaat lainnya atas data tersebut terletak pada hubungannya dengan laporan tahunan. Singkatnya, periode interim sebaiknya dilihat sebagai bagian atas keseluruhan periode tahunan dan prinsip dan praktek yang dianut dalam periode tahunan juga diterapkan dalam periode interim. Berikutnya ada pengungkapan data kuantitatif. Penelitian dalam akuntansi harus lebih dipusatkan pada metode pengukuran dan pelaporan probabilitas data daripada jumlah-jumlah yang deterministik.
Selain data kuantitatif yang biasanya disajikan dalam laporan keuangan konvensional, berbagai pihak melihat bahwa penyajian yang lebih rinci mengenai beberapa segmen dan badan usaha, atau dari merger-merger dalam perkembangan perusahaan konglomerat dianggap banyak memberikan manfaat. Selain itu, tekanan dari pemakai laporan keuangan yang menghendaki pelaporan ramalan keuangan mulai muncul. Meskipun ramalan yang akurat pada titik siklus ekonomi dapat membantu para investor, publikasi mengenai ramalan manajemen secara teratur dapat membantu pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya publikasi ramalan informasi akuntansi keuangan dan informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan, diharapkan pemakai ramalan dapat mengevaluasi keadaan informasi mengenai industri dan juga asumsi mengenai perubahan dalam kondisi ekonomi. Berikutnya ada rapat dan analisis manajemen atau MD&A, Management Discussion and Analysis. SEC atau Securities and Exchange Commission mengharuskan setiap perusahaan publik untuk memasukkan MD&A dalam laporan tahunan mereka. Alasan atas dimasukkannya informasi ini ke dalam laporan tahunan dibahas dalam SFAC nomor 1 yang berbunyi, manajemen mengetahui lebih banyak mengenai seluk-beluk perusahaan dan kegiatannya dibandingkan dengan investor, kreditor, atau pihak lain, dan manajemen dapat meningkatkan kegunaan informasi keuangan dengan mengidentifikasi transaksi tertentu, kejadian lainnya, dan keadaan yang dapat mempengaruhi perusahaan, serta menjelaskan efek keuangan terhadap perusahaan. Karena pada dasarnya, MD&A mengevaluasi penyebab dan menjelaskan alasan atas kinerja perusahaan selama periode tahunan sebelumnya. Pengungkapan yang diwajibkan ini meliputi informasi mengenai likuiditas, sumber pendanaan, dan hasil operasi produksi. Karena perusahaan harus mengungkapkan hal-hal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan masa depan. MD&A membuat pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan yang lampau dan memperkirakan dampaknya terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang. Berikutnya, surat kepada pemegang saham. Surat manajemen kepada pemegang saham memiliki 4 tujuan penting. Surat ini menandakan bahwa manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan dan kesatuan laporan. Manajemen telah menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen telah menggunakan estimasi dan pertimbangan terbaik mereka. Manajemen menjaga sistem pengendalian internalnya. Selanjutnya, pengungkapan informasi kualitatif. Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan moneter itu lebih sulit dievaluasi pada segi materialitasnya dan relevannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat menambah nilai secara keseluruhan, sehingga informasi tersebut akan dinilai agar bermanfaat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, terdapat 5 macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, yaitu 1. Ketidakpastian, yaitu peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi pada masa depan dan dapat mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Yang kedua, dasar penilaian dan kebijakan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap dasar atau metode penilaian yang digunakan perusahaan seperti metode penilaian persediaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, perubahan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan oleh perusahaan seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya. Yang keempat, keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap utang atau kontrak. Dan yang kelima adalah peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca, yaitu penjelasan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan. Antara lain pada saat peristiwa yang mempengaruhi secara langsung jumlah elemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Saat peristiwa yang dapat mengubah cara material
validitas mempengaruhi manfaat kegiatan yang dilaporkan tahun sebelumnya sebagai prediksi periode berjalan. Dan saat kejadian-kejadian yang mungkin mempengaruhi secara material, operasi, atau penilaian di masa yang akan datang. Keengganan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan itu antara lain berdasar argumentasi bahwa pengungkapan yang terlalu banyak dapat memunculkan ketakutan bahwa informasi penting mengenai perusahaan diketahui oleh pesaing dan dapat merugikan pemegang saham. Argumentasi bahwa serikat-serikat pekerja dikatakan akan memperoleh keuntungan dalam tawar-menawar upah dengan adanya pengungkapan informasi keuangan yang lengkap. Argumentasi bahwa seringkali investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur akuntansi dan bahwa pengungkapan lengkap hanya akan menyesatkan, bukan menjelaskan. Argumentasi bahwa tidak adanya pengetahuan tentang kebutuhan para investor. Berikutnya, laporan analisis. Investor perseorangan membuat 3 keputusan penting atas investasi. Yang pertama adalah membeli. Investor potensial memutuskan untuk membeli sekuritas tertentu dengan berdasar pada semua informasi yang tersedia. Yang kedua, memegang. Seorang investor memutuskan untuk menahan sekuritas tertentu dengan berdasar pada semua informasi yang tersedia. Yang ketiga, menjual. Seorang investor memutuskan untuk membuang sekuritas tertentu dengan berdasar pada semua informasi yang tersedia. Analis sekuritas profesional juga membuat analisis investasi yang terspesialisasi di industri tertentu untuk mengolah dan menyebarkan informasi yang lebih akurat dan ekonomis dibandingkan investor perseorangan. Terdapat 3 analis keuangan, yaitu pihak penjual, yang bekerja pada agen perantara dan membuat rekomendasi atas sekuritas yang mereka lindungi. Beberapa pekerja pada perusahaan perantara besar, yang juga menyediakan jasa investasi perbankan bagi perusahaan, termasuk mereka yang memiliki sekuritas yang mereka lindungi. Yang kedua, pihak pembeli. Bekerja untuk manajer institusi keuangan seperti Dana Saling Memiliki, yang membeli sekuritas untuk mereka sendiri, dan membimbing perusahaan mereka untuk membeli, menahan, dan menjual. Yang ketiga, independen. Tidak ada hubungan dengan perusahaan yang menanggung sekuritas yang mereka tawarkan. Terkadang mereka menjual rekomendasi mereka berdasarkan pesanan. Tidak sedikit analis keuangan yang bekerja di bawah tekanan, seperti perusahaan pihak penjual ingin klien investor mereka menjadi sukses karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Di lain pihak, beberapa faktor dapat menimbulkan tekanan pada objektivitas dan independensi analis. Tekanan semacam itu tidak selalu berarti analis bias, tetapi investor harus memahami bahwa perusahaan analis mungkin menjadi penanggung penawaran suatu saham suatu perusahaan, dan perusahaan klien lebih menyukai laporan penelitian yang menarik. Laporan positif dapat menciptakan tambahan klien dan penghasilan. Perencanaan biasanya menghubungkan kompensasi dengan klien dan berkelanjutan. Dan investor juga harus memahami bahwa analis mungkin memiliki sekuritas secara individual atau sekuritas mungkin dimiliki oleh perusahaan analis. Investor harus mengkonfirmasi apakah perusahaan analis menulis saham sebuah perusahaan yang direkomendasikan dengan melihat daftar resmi yang tertulis untuk menjual sekuritas yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran penawaran. Jadi, sebelum bertindak, investor harus menentukan apakah keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan, waktu, dan batas toleransi terhadap resiko yang ada. Security and Exchange Commission. Sejak pertengahan tahun 1930-an, pemerintah Amerika Serikat telah dilibatkan dalam memecahkan masalah serta pembuatan dan penetapan standar. The Security and Exchange Commission, yang disingkat SEC, adalah badan pengatur yang bertanggung jawab untuk mengelola undang-undang sekuritas federal.
Adapun tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi investor dan memastikan bahwa investor memiliki informasi yang relevan mengenai perusahaan yang menerbitkan surat berharga yang diperdagangkan secara publik. Lalu yang kedua, bertanggung jawab untuk menegakkan semua undang-undang yang disahkan oleh Kongres yang mempengaruhi perdagangan efek publik. Tindakan ini menekankan perlunya memberi informasi yang bersifat prospektif dan terbuka kepada penanam modal secara adil terkait dengan kegiatan perusahaan yang menawarkan dan menjual surat berharga kepada publik. Adapun undang-undang yang disahkan Kongres diantaranya adalah The Security Act of 1933 dan The Security Act of 1934. Yang kedua ada FCPA, yaitu Foreign Corrupt Practice Act of 1977. Dan yang terakhir adalah Sarbanes-Oxley Act 2002. Yang pertama, The Security Act of 1933 mengatur penjualan dan distribusi publik pertama surat-surat berharga atau sekuritas perusahaan yang go public. Tujuan undang-undang ini untuk melindungi masyarakat dari kecurangan ketika suatu perusahaan untuk pertama kalinya menerbitkan surat berharga kepada publik. Adapun ketentuan dalam undang-undang ini adalah mengharuskan perusahaan melakukan pendaftaran dan memberikan prospektus dengan SEC. Pernyataan pendaftaran efektif berlaku pada hari ke-20 yang disebut waiting period setelah diisi, kecuali SEC memerlukan amandemen. Periode 20 hari ini disebut waiting period atau masa tunggu, dan selama periode ini, perusahaan tidak diperbolehkan secara hukum melakukan penjualan surat berharganya. Pendaftaran surat berharga berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirancang untuk menyediakan pengungkapan fakta material yang memadai agar investor dapat menilai potensi risiko. Meskipun demikian, pendaftaran tidak sepenuhnya melindungi investor dari kemungkinan kerugian, dan ini melanggar hukum bagi perusahaan manapun jika menyarankan bahwa pendaftaran mencegah kemungkinan kerugian. Lalu, The Security Act of 1934 adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan efek, lalu setelah diterbitkan memastikan transparansi dan akurasi keuangan yang lebih baik. Isi undang-undang ini yang pertama adalah persyaratan dalam pelaporan perusahaan, lalu yang kedua penentuan informasi yang harus ada dalam laporan tahunan perusahaan dan laporan interim yang ditujukan untuk pemegang saham. Tindakan menetapkan persyaratan pelaporan yang luas telah memberikan pengungkapan penuh dan adil secara berkelanjutan. Adapun formulir pelaporan yang umum digunakan terdiri dari pertama, Form 10, yaitu pernyataan pendaftaran untuk surat berharga yang akan dijual kepada publik. Form 10K, yaitu laporan tahunan. Form 10Q, yaitu laporan operasi triwulan. Dan yang terakhir adalah proxy statement, digunakan ketika perusahaan membuat permintaan proxy pertemuan pemegang saham. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memastikan bahwa pihak internal perusahaan tidak memperoleh keuntungan dari pembelian atau penjualan sekuritas, dan juga menetapkan kewajiban perdata dan pidana bagi pihak internal yang membuat pernyataan palsu atau menyesatkan dalam perdagangan sekuritas perusahaan. The Security Act of 1934 mengidentifikasi kegiatan berikut sebagai tindak kriminal. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, melaksanakan kebijaksanaan tanpa kewenangan. Dan yang ketiga, trading secara berlebihan demi mendapatkan komisi atas perdagangan. Selanjutnya, The Foreign Corrupt Practice of 1977 berisi dua elemen. Yang pertama, membuat tindak pidana dan mengenakan denda bagi perusahaan yang menawarkan suap kepada pejabat politik atau pemerintah luar Amerika Serikat. Yang kedua, mengenakan hukum penjara bagi petugas, direktur, atau pemegang saham perusahaan yang melakukannya. FCPA of 1977 mensyaratkan perusahaan publik harus menyimpan catatan rinci yang cukup akurat dan wajar yang mencerminkan kegiatan keuangan perusahaan, serta merancang dan memelihara sistem pengendalian internal yang memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi telah diotorisasi, dicatat, dan dibukukan. Tujuannya adalah mencegah penyuapan penjabat asing dan memastikan pemeliharaan laporan keuangan perusahaan yang memadai.
Selanjutnya, the Sarbanes-Oxley Act atau SOX of 2002. Yang pertama, diciptakannya Creation of Public Company Accounting Oversight Board atau yang biasa dikenal dengan PCAOB. Tugasnya, yang pertama mendaftarkan perusahaan akuntan publik yang mempersiapkan laporan audit, membangun audit, kontrol kualitas, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan audit, melakukan pemeriksaan atas perusahaan akuntan publik yang terdaftar, melakukan investigasi dan proses disiplin, apabila perlu menerapkan sanksi yang tepat bagi kantor akuntan publik, melakukan hal yang tepat untuk mempromosikan standar profesional tinggi dan meningkatkan kualitas jasa audit. Namun, ada wewenang dari PCAOB. Yang pertama, menuntut dan dituntut, mengeluh dan membela atas nama perusahaan dan melalui penasihat sendiri dengan persetujuan dari SIC di pengadilan federal, negara, dan juga lainnya. Wewenang yang kedua, melakukan operasi dan melaksanakan hak dan wewenang dengan persetujuan SIC. SOX yang kedua, pembentukan pengendalian audit, kontrol kualitas, dan standar independensi. Ini diperlukan untuk mengkooperasi kelompok-kelompok profesional dari perusahaan akuntan publik. Yang ketiga, inspeksi atas perusahaan akuntan publik yang bersertifikasi. PCAOB akan meninjau perusahaan akuntan publik yang telah mengaudit lebih dari 100 perusahaan go public. SOX yang keempat, penegakan standar akuntansi. SIC berwenang untuk mengakui prinsip akuntansi umum yang sesuai dengan kriteria dalam SOX dengan persyaratan yang pertama menjadi badan swasta, diatur oleh sebuah dewan kehormatan atau badan setara, dana diperoleh dari perusahaan CPA dan pihak lain, telah mengadopsi prosedur dan memastikan adanya perubahan prinsip akuntansi dengan suara mayoritas, delinasi atas layanan yang dilarang. Layanan yang dilarang adalah pembukuan atau jasa lain, sistem desain atas informasi keuangan, serta aktuaria layanan. Selanjutnya, Section 404. Untuk 404A menguraikan tanggung jawab manajemen yang mencakup mengakui tanggung jawabnya untuk membangun dan memelihara pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan. Yang kedua, mengandung penilaian yang efektivitas terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada akhir tahun fiskal. 404B menguraikan tanggung jawab auditor independen yang mencakup melaporkan pada penilaian pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen dan untuk membuat penilaian independen yang terpisah dari pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Pada tahun 2008, komite mengeluarkan laporan akhir tentang rekomendasi. Laporan tersebut tentang kegunaan informasi pada SIC harus ditingkatkan, pengaturan standar akuntansi harus ditingkatkan, desain substantif dari standar akuntansi harus ditingkatkan, dan sebagainya. Selanjutnya, ethical responsibilities. Dari perspektif filosofi, ilmu tentang etika mengeksplorasi dan menganalisa penilaian moral, pilihan-pilihan, dan standar, serta pertanyaan mengenai bagaimana harus bertindak. Contoh, mempertimbangkan perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filosofi. Ketika bertindak pada kapasitas profesional, seorang ilmuwan tidak merasa perlu untuk memberikan pengukuran nilai pada pekerjaannya. Pada kenyataannya, ilmuwan mungkin menampik tanggung jawab untuk penggunaan dari penemuannya. Namun, filosof mengevaluasi dan memberikan penilaian moral pada pekerjaan ilmuwan sejak tujuan dari filosof adalah untuk mengevaluasi semua aspek dari karakter manusia, mengadakan, dan pengalaman. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, elhike, ilmu karakter, adalah studi tentang isu-isu moral. Sedangkan moral berasal dari bahasa Yunani mores, adat istiadat, kebiasaan, dan tata krama, yang berarti standar yang individu amati dalam perilaku mereka sehari-hari. Kode etik profesional menggambarkan standar minimum untuk praktek profesi ini. Adanya pelanggaran dari standar ini membuat profesional menjadi tidak etis. Untuk orang awam, pelanggaran terhadap kode etik pribadi membuat mereka menjadi tidak bermoral.
Menurut John Stuart Mill, etika filosofis masyarakat barat sebagian besar didasarkan pada konsep utilitarianisme, kebahagiaan terbesar dari jumlah yang terbanyak. Akuntan harus mengasumsikan kewajiban mereka untuk memperkenalkan perilaku etis di kalangan anggota atau pembuat kebijakan publik agar dapat bereaksi mengurangi atau menghapus self-regulation dan otonomi. Praktik akuntansi secara profesional ditandai dengan ketidakpastian yang dapat menciptakan dilema etika. Menurut Stephen, terdapat beberapa isu etis yang penting atau dilema-dilema yang mungkin dihadapi akuntan individual dan kantor akuntan. Yang pertama, independensi. Konsep independensi mengharuskan adanya pemisahan lengkap dari kepentingan bisnis dan keuangan oleh akuntan publik dari perusahaan klien. Akibatnya, auditor harus melayani peran seorang pengamat yang tidak memihak dalam mempertahankan fungsi sebagai pengawas publik. Yang kedua, lingkup dari layanan. Apa layanan lain, misalnya konsultasi, pajak persiapan pengembalian, saran pajak yang kompatibel dengan audit keuangan. Pada titik mana auditor kehilangan independensi dengan memberikan layanan kepada klien non-audit. Yang ketiga, kerahasiaan. Kapan fungsi auditor sebagai pengawas publik bertentangan dengan tugasnya untuk menjaga kegiatan rahasia klien. Yang keempat, praktik pembangunan. Bagaimana perusahaan mengembangkan kebijakan untuk menggambarkan sifat dan tingkat kegiatan pengembangan praktek. Yang kelima, perbedaan pada kantor akuntan. Bagaimana kantor akuntan publik mengembangkan kebijakan untuk menghadapi situasi di mana perusahaan ingin menjelaskan suatu transaksi dengan cara yang tidak diyakini dapat diterima oleh kantor akuntan publik. Resolusi dari dilema etika dapat dibantu melalui analisis kerangka dasar. Tujuannya yaitu untuk membantu mengidentifikasi isu etik dan untuk menetapkan tindakan yang tepat. 6 pendekatan langkah di bawah ini dapat digunakan. Yang pertama, peroleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu etik. Yang ketiga, menentukan individu atau kelompok yang terpengaruhi dilema. Yang keempat, mengidentifikasikan solusi alternatif yang memungkinkan. Yang kelima, menentukan bagaimana individu atau kelompok terpengaruh oleh alternatif solusi. Dan yang keenam, menentukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada Professional Code of Conduct. Profesi akuntansi di Amerika Serikat telah memiliki beberapa bentuk kode etik profesional sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1905, kode asli yang merupakan bagian dari Peraturan American Association Professional atau AAPA, pendahulu dari AICPA, pertama kali diterbitkan dan berisi 2 aturan, yaitu melarang anggota untuk memperbolehkan non-anggota untuk praktik dengan memakai nama anggota, sehingga mengharuskan seluruh anggota perusahaan, tidak hanya managing partner saja untuk bergabung dengan AAPA, dan melarang pembayaran biaya rujukan. Tahun 1917, berganti nama menjadi American Institute of Accountants dan mengubah kode etik profesional untuk memasukkan aturan yang melarang berbagai tindakan seperti biaya kontingensi, penawaran yang kompetitif, iklan, pembentukan kemitraan, perakiraan, dan kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan publik. Tahun 1934, dalam menanggapi Securities Act of 1933 dan 1934, adanya penambahan aturan mengenai independensi. Tahun 1941, aturan tersebut memasukkan bagian tentang standar teknis. Tahun 1962, mengklasifikasi kode aturan menjadi 5 artikel, yaitu yang pertama hubungan dengan klien dan masyarakat, deskripsi lebih eksplisit tentang kemerdekaan, yang kedua standar teknis, yang ketiga praktik promosi, termasuk iklan, promosi, dan praktik penawaran yang kompetitif, yang keempat praktik operasi, membahas aturan keanggotaan, dan yang kelima hubungan dengan sesama anggota, definisi tentang klien yang tidak dapat diterima dan praktik akuisisi karyawan. Tahun 1960-an terjadi pergolakan sosial dan dampak dari investigasi Watergate tahun 1974 mempengaruhi profesi akuntansi. Tahun 1977, akibat masalah tersebut, Kongres menerbitkan sebuah studi yang menyatakan bahwa kantor akuntan terbesar memiliki kekhawatiran akan kurangnya independensi dan kurangnya dedikasi untuk perlindungan publik. Tahun 1974, AICPA membentuk komisi
tanggung jawab auditor yang menghasilkan laporan Cohen yang menyerukan kepada Auditing Standard Executive Committee untuk mempertimbangkan pengembangan laporan auditor. Laporan ini juga merekomendasikan pengembangan kriteria untuk evaluasi pengendalian akuntansi internal dan pembentukan komite audit independen. Tahun 1983, AICPA menunjuk komite untuk mempelajari relevansi dan efektivitas dari kode dalam lingkungan kontemporer. Hasil laporan dari komite tersebut dikenal sebagai Anderson Report, menunjukkan bahwa kinerja yang efektif harus memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, menjaga kepentingan umum. Yang kedua, mengenali peran terpenting CPA dalam proses pelaporan keuangan. Yang ketiga, membantu memastikan kualitas kinerja dan menghilangkan kinerja kurang lancar. Yang keempat, membantu memastikan objektivitas dan integritas dalam pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan prestis dan kredibilitas dari CPA. Dan yang keenam, memberikan bimbingan yang tepat. Tahun 1988, AICPA menerima rekomendasi dari laporan Anderson dan mengubah kode etik profesional yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prinsip, standar etika dinyatakan dalam istilah filsafat. Yang kedua, aturan perilaku, standar minimum etika. Yang ketiga, interpretasi aturan oleh divisi etika profesional di AICPA. Dan yang keempat, ketentuan etis, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan atas pertanyaan tentang aturan yang disampaikan kepada AICPA yang dipraktikkan oleh para akuntan dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan etika. Tahun 1988, Audit Standards Board dari AICPA mengeluarkan 9 standar baru. Dampak dari standar baru adalah yang pertama, memperluas tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian internal perusahaan ketika merencanakan audit. Yang kedua, menggambarkan tanggung jawab auditor untuk melaporkan kesalahan, penyimpangan, dan tindakan ilegal oleh klien. Dan yang ketiga, mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan hidup. 6 prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam kode etik profesional. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Kelima, kepedulian. Dan yang terakhir, lingkup dan sifat jasa. Selanjutnya, International Accounting Standards. IASB Standard yang mengatur persyaratan pengungkapan dan tanggung jawab etik, yaitu IAS nomor 1, Presentation of Financial Statements. Tujuannya menentukan dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum sehingga dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. IAS nomor 1 menetapkan persyaratan keseluruhan penyajian laporan keuangan, pedoman untuk struktur mereka, dan persyaratan minimum untuk konten mereka. IASB yang membahas laporan keuangan sementara yaitu IAS nomor 34, Interim Financial Reporting. IAS nomor 34 mengharuskan perusahaan untuk menggunakan prinsip akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim yang digunakan dalam laporan tahunan dan dengan demikian mengadopsi pandangan terpisahkan dari laporan keuangan interim. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.